keterikatan saya dengan Helifida itu kita tidak punya kontrak untuk bekerja, tapi hanya kami punya keterikatan emosional karena kami punya visi yang sama untuk melayani mereka-mereka di daerah yang tersulit. Silakma Helifida kantor ganti. Silakma posisi pasien sakit apa? Oke, sudah berapa lama sakit? 1 bulan. Oke, terima kasih untuk informasi pasien. Halo dokter. Halo. Kami perlu hari ini ada pasien emergensi. Kita mau ke daerah Trikora di Anggulpa. Kami tunggu sekitar 20 menit. Dokter ada waktu untuk merapat ke Helifida? Baik, 15 menit dan sekarang saya tiba di Helifida. Oke, terima kasih dok. Kami tunggu. Iya. Halo, pilot dengan Lendi. Ada emergensi di Trikora. Di kampungnya Anggulpa. Ya, terima kasih. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami ke hadapan-Mu ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini.
Kiranya Engkau menyertai, memberkati kami dalam perjalanan kami, dan bawa kembali kami ke Wamena tanpa kekurangan suatu apapun, Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Suara baling-baling helikopter seakan menjadi pemicu adrenalin seorang dokter perempuan menjelajah pegunungan Jayawijaya. Anggota will be tuan persen orbit head landing signal. Tak menjadi soal bagi seorang Maria Rumaterai atau yang biasa dipanggil Mia. Bersama tim Helifida, ia pun mendatangi warga yang membutuhkan pertolongan medis di lokasi yang dapat dijangkau dengan pesawat helikopter. Because it will be far enough from the building, or we can also go from this direction. Yeah, probably. Probably this one is better. Alright, maybe here we make a left turn pedal here. Just keep going forward if you want. Keep going, keep going. Okay, that's good. Terkadang, kecepatan Dr. Mia dan tim Helifida tidak berbarengan dengan ketepatan informasi yang disampaikan warga tentang lokasi pasien seperti yang terjadi saat ini. Helikopter telah mendarat dan Dr. Mia telah siap dengan perlengkapan medis. Tetapi ternyata pasiennya berada di lokasi berbeda. Namun kedatangan Dr. Mia dan tim Helifida tidak sia-sia karena mereka berhasil mengevakuasi seorang pasien untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Sudah berapa lama nih Bapak tidak melihat? 1 tahun setengah. Mata saja, mata. Mata dua-dua? Iya, mata dua-dua. Memang masih bagus, tapi matanya saja. Tidak bisa melihat. Iya. Pegang. Tolong pegang saya. Sudah 1 jam ya? Kami terpaksa menunggu kurang lebih 1 jam di sini karena pasiennya ternyata bukan berada di Anggulpa. Pada saat mereka
menginformasikan ke Helifida bahwa pasien itu ada di Anggulpa. Ternyata pasien ini ada di Barunggus. Barunggus itu jauh sekali, kurang lebih 1 jam dari sini, 2 jam dari sini. Tapi mereka sudah jalan lebih pagi sehingga kami tunggu 1 jam. Dan sekarang kita kembali ke Wamena. Kenapa sampai saya terlibat dengan Helifida? Sejak 2009 kami itu ada pelayanan daerah-daerah tersulit, yaitu program yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk Save Papua. Sejak saat itu kami terbang dari Wamena ke Trikora, ke belakang ke puncak Trikora, dan sejak saat itu saya melihat bagaimana penderitaan mama-mama, anak-anak ketika mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak gitu. Terus setelah program itu berakhir di 2009 sampai program Save Papua itu 2009 dan 2010. Sejak saat itu Helifida, teman-teman dari Helifida itu mulai mengenal siapa tuh Dr. Mia. Alumni Fakultas Kedokteran lulusan UKRIDA Jakarta ini mengabdikan diri di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena sejak tahun 2009. Berasal dari latar belakang keluarga yang bekerja di bidang kesehatan, anak bungsu dari 4 bersaudara ini memilih kembali melayani ke kota kelahirannya di Wamena. Dr. Mia tidak hanya melayani masyarakat yang berada di balik-balik gunung, tetapi pelayanannya juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran kota Wamena. Salah satunya Kampung Suroba. Untuk mencapai Kampung Suroba, Dr. Mia harus berjalan kaki sepanjang 200 meter.
melewati jalan setapak yang cukup menguras energi. Mengingat akses ke Kampung Suroba tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Setelah berjalan cukup lama, Dr. Mia pun tiba di sebuah jembatan kayu yang dibuat masyarakat setempat sebagai satu-satunya akses penyeberangan ke Kampung Suroba. Akhirnya Dr. Mia pun sampai di Kampung Suroba. Seketika, semua lelahnya terbayarkan sudah dengan pemandangan rumput-rumput merah yang indah di sepanjang perjalanan, serta senyuman ramah masyarakat setempat yang seakan menjadi pesta penyambutan meriah bagi Dr. Mia untuk memulai pelayanan kesehatan di sini. Bagaimana? Mono hakarek. Bahasa Indonesia saja. Kasih duduk boleh, kasih duduk. Lihat sih lah. An duduk di atas ya, minta maaf. An kalau duduk di bawah lutut agak sakit. Hei. Ternyata belum semua masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang selayaknya, terutama bagi mereka yang berada di daerah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal. Tentu saja, ini menandakan bahwa pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bertahun-tahun mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat Papua, khususnya di daerah pelosok yang tidak dapat dijangkau dengan transportasi darat, membuat Dr. Mia atau yang dikenal sebagai dokter terbang ini menjadi sosok yang begitu dicintai masyarakat. Terbukti kehadirannya selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Masih minimnya fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti halnya di daerah pegunungan tengah Papua, membuat Dr. Mia
memiliki tekad yang besar untuk tidak berhenti melayani. Keterikatan saya dengan Helifida itu kita tidak punya kontrak untuk bekerja, tapi hanya kami punya keterikatan emosional karena kami punya visi yang sama untuk melayani mereka-mereka di daerah yang tersulit, terutama mereka-mereka yang hidup di daerah yang seluruh Pegunungan Tengah ini sebenarnya ada LAPTER, lapangan terbang. Kalau ada lapangan terbang, itu berarti Helifida tidak datang ke situ. Justru mereka datang ke daerah-daerah yang sama sekali tidak ada lapangan terbang. Nah, rupanya dengan Helifida ini kami punya satu visi gitu. Jadi saya tertarik sekali dengan pelayanan mereka, betul datang ke daerah-daerah yang sangat tertinggal. Bahkan tidak ada landasan helipad pun kami datang gitu. Dr. Maria Loisa Rumaterai betul-betul total mengabdikan dirinya melayani masyarakat di pedalaman Papua. Tekadnya untuk melayani orang Papua sangat besar. Tanpa gentar, ia jelajahi belantara Papua demi menyelamatkan mereka yang tinggal di titik-titik paling terpencil. Kalau yang saya lihat dari Dr. Mia ini sosok perempuan yang tangguh sekali. Karena tidak banyak, menurut pengalaman saya itu tidak banyak. Saya banyak ketemu dokter-dokter perempuan juga. Ini saya tidak banyak yang bisa melayani sampai masuk ke pelosok-pelosok, sampai ke kampung-kampung yang memang mungkin dalam tanda kutip ini kampung-kampung yang sudah berbahaya sekali. Banyak sekali orang yang maksudnya yang seharusnya dari pekerjaannya mereka itu mereka harusnya di situ itu malah tidak ada di sana. Jadi dengan sosok Dr. Mia ini luar biasa sekali. Beliau punya keberanian yang sangat luar biasa. Sungguh sebuah dedikasi dan pengabdian yang tulus dari seorang Dr. Mia bagi tanah kelahirannya, Papua tercinta. Sejatinya, mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak semua orang. Sehingga ia berkomitmen, siapapun yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan ia tolong. Karena baginya, tugas dari seorang dokter adalah melayani.